Teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Lisiana Deborasari. Kali ini aku akan mengkisahkan pengalaman 3 orang temanku, dampak COVID yang mereka alami. Yang pertama Brandon, seorang mahasiswa. Yang kedua Mama Christian, seorang ibu rumah tangga yang bekerja di toko. Yang ketiga Sarah. Saksikan ya. Selamat siang, nama saya Brandon, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta Angkatan 2019. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, terutama negara kita, Indonesia, sangat terasa dampaknya, baik secara pribadi dan keluarga maupun secara umum. Terjadi pergeseran dalam 4 aspek kehidupan untuk saya dan keluarga, yaitu secara sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Berkaca dalam diri saya dan keluarga, yang pertama, sosial. Relasi sosial saya sebagai mahasiswa terjadi pergeseran. Waktu awal perkuliahan semester 2 ini telah disepakati akan ada perkuliahan dari bulan Januari sampai bulan Mei. Namun, dari bulan Januari sampai bulan Maret itu dilangsungkan secara tatap muka. Selanjutnya dari bulan Maret sampai bulan Mei, kami langsungkan perkuliahan secara virtual. Ada sedikit perbedaan dan perubahan yang secara signifikan. Bagaimana secara tatap muka kami dapat bertemu langsung antara saya dan teman-teman saya dengan dosen, dan kami mahasiswa dapat berkonsultasi langsung dengan dosen, janjian di ruang dosen ataupun di kantin. Namun, waktu perkuliahan berubah secara virtual, kami hanya dapat melakukan hal yang tadi saya sebutkan secara virtual, janjian lewat chat WA ataupun melalui Zoom. Dan relasi sosial saya bersama dengan teman-teman juga berbeda, yang kami bisa langsung berbicara langsung, bercengkrama, main, tapi kami hanya bisa melalui chat WA, telepon, ataupun tatap muka virtual melalui aplikasi Zoom. Sangat berbeda rasanya. Dalam budaya, di keluarga kami ada budaya yang terbangun dari dulu, bagaimana setiap hari Minggu kami akan ketemu dengan antar keluarga yang lain, bertatap muka, mengucapkan selamat hari Minggu, berkumpul di rumah om saya atau oma saya, makan siang bersama atau makan malam, atau berjalan-jalan setelah ibadah tentunya. Namun, karena pandemi COVID ini, kebudayaan itu tidak lagi terlaksana. Biasanya setelah pandemi ini biasanya hanya terlaksana ucapan selamat hari Minggu, itu pun melalui chat WA. Dalam psikologis, saya pribadi udah mulai merasa jenuh ya, karena merasa tekanan ini berat banget. Perubahan dari yang biasa bertemu dengan teman harus dan bisa happy senang-senang sama teman-teman secara tatap muka, sekarang harus berada di rumah sendirian, tatap muka dengan handphone ataupun dengan layar laptop. Rasanya sangat stres dan jenuh. Namun menyiasati hal itu, saya melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang dapat menyibukkan saya, yaitu membaca buku ataupun melakukan kegiatan seperti bersih-bersih kamar dan membantu oma saya dan yang lainnya. Hal itu demi mengatasi stres yang terjadi. Dibilang stres enggak, tapi hampir stres karena perubahan tadi itu. Secara ekonomi, keluarga saya tidak terjadi perubahan yang sangat signifikan karena sejauh ini abang saya tetap bisa bekerja. Roda perputaran ekonomi tidak terhambat karena pandemi ini, namun masih berjalan dengan baik. Abang saya yang bekerja, saya bilang tadi, tetap tentu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang ada. Berikut dan demikian hal-hal yang menjadi tantangan ataupun hambatan selama bekerja di rumah, kuliah di rumah, selama pandemi COVID-19 yang saya dan keluarga saya alami. Kiranya teman-teman semuanya tetap dapat sabar dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, dalam menjalani kehidupan yang baru selama pandemi COVID-19 ini,
dan nantinya ketika PSBB dan new normal sudah diberlakukan kita dapat melaksanakannya, namun akan ada rasa yang berbeda karena semuanya harus hati-hati demi mencegah penyebaran rantai COVID-19 ini. Demikian cerita singkat dari saya, kiranya bisa menjadi sedikit cerita dan motivasi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat siang. Mana Ibu dampak COVID-19 yang Ibu rasakan? Secara ekonomi stres ya, nggak ada pemasukan ya, belum lagi punya anak kecil, harus beli susu tapi nggak kerja, soalnya kita kan dirumahkan ya kan. Saya kan kerjanya ya kalau kerja digaji, kalau nggak kerja ya nggak ada gaji gitu. Sejak kapan itu Ibu? Dari bulan Maret. Kerjanya di mana Bu? Di Kelapa Gading. Lalu jadi bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya? Ya begitu aja sih, nggak tahu lah. Untung ada tangga yang baik juga, kadang ngasih beli susu ya, begitulah. Kapan boleh masuk kantor, masuk kerja lagi? Katanya sih dengar-dengar tanggal 8 nanti. Ya kalau benar ya puji Tuhan ya kita bisa kerja normal gitu. Tapi itu masih percobaan, apa sih namanya, transisi ya, masa transisi katanya gitu. Ya. Harapannya apa dong Ibu? Harapannya ya semoga COVID-19 ini berlalu lah, biar kita bisa hidup normal. Paling tidak bisa bekerja lah untuk mencukupi kebutuhan anak gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya Sarah, di sini saya ingin berbagi mengenai dampak COVID-19 terutama dalam kehidupan saya. Tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang tinggal di daerah Jabodetabek. Pasti COVID-19 ini sangat berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi, karena dengan adanya COVID-19 ini pekerjaan benar-benar sangat terhambat dan itu sangat memengaruhi pendapatan kita sehari-hari. Tapi kami sangat bersyukur karena masih dapat menerima bantuan dari para sahabat untuk memenuhi kehidupan kami sehari-hari tentunya. Nah, selain itu juga setelah beberapa bulan ya, kita berdiam diri terus di rumah seperti itu. Nah, bagi kami sendiri sih itu tidak begitu mengganggu karena memang pada dasarnya kami senang melakukan kegiatan di dalam rumah dan jarang sekali kami melakukan kegiatan di luar rumah, atau mungkin karena kami memang benar-benar ingin keluar baru keluar seperti itu. Tapi pada dasarnya kami tidak terganggu dengan adanya larangan untuk ada kegiatan di luar rumah seperti itu. Selain itu juga karena ada ketakutan untuk bertemu dengan orang lain seperti itu, jadi kami membatasi diri untuk pergi keluar rumah. Karena apa ya, pasti setiap keluar rumah gitu ya, pasti ada kecurigaan terhadap orang-orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal, apakah orang ini sudah terkena COVID-19 atau tidak begitu. Dan itu terkadang bisa membuat sangat stres begitu, karena jadi was-was sendiri dan terkadang sedih karena tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, tidak bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Tapi kita masih sangat bersyukur karena masih bisa diberikan Tuhan berkatnya melalui orang-orang terdekat. Semoga virus corona ini cepat berlalu supaya kita
bisa kembali beraktivitas seperti biasa.